Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam latihan tenang, tetap semangat dan optimis. Oke, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya, terutama di ternak kelincinya. Jadi ini kembali lagi ke channel Tani Ternak, channel dunia pertanian dan peternakan, ya, khususnya di peternakan kelinci. Jadi ini kemarin masih ada ya teman-teman yang masih ada kendala, dianya kelincinya itu susah untuk beranak, dan lagi sering juga muncul abses ataupun masitis ya. Jadi abses sendiri atau masitis itu seperti benjolan nanah. Jadi setelah ditelusuri itu dari pakan, ternyata itu pakannya full ampas tahu memang dari segi karbohidrat dan dari segi protein itu sudah bagus sebenarnya ya, cuman dari segi lemak sendiri itu masih terlalu tinggi, makanya sering muncul itu masitis atau abses itu tadi, dan juga menyebabkan susah untuk hamil, jadi majil ya kalau istilahnya di ternak, karena lemak yang menumpuk tadi itu berkumpul di dalam rongga ya, di dalam rongga perut di belakang, itu susah untuk menjadi pembuahan ya, makanya kawin berapa kali pun itu susah untuk hamil. Jadi kalau untuk aku sendiri ya, ini sebagai contoh aja, ini sebenarnya sih nggak bisa aksesnya, cuman kalau untuk teman-teman barangkali ntar ada problem, ada masalah, jadi abses itu sering kali muncul itu di bawah ya, di area bawah seperti ini, biasa di lipatan kaki depan belakang, atau mungkin juga di perut atau di puting susu, itu karena kelebihan lemak. Jadi lemak yang berlebih itu tidak bagus ya untuk kelinci, makanya untuk pakan-pakan yang kelebihan lemak atau lemaknya tinggi, kita harus berikan pakan tambahan yang seratnya juga tinggi, jadi untuk menurunkan kadar lemaknya ya. Jadi jangan sampai terlalu over. Untuk lemak sendiri memang dari kelinci itu diperlukan dengan takaran itu 2-5% ya, jangan terlalu tinggi, jadi jangan juga kurang dari 2%, jangan juga lebih dari 5%, karena memang menjadikan problem ya atau masalah kalau terlalu tinggi. Nah kalau untuk penyembuhannya ya, kalau untuk abses misal ada benjolan di seperti ini nih, bisa dikeluarkan langsung, dipencet, atau bisa dilukai dulu ya dengan silet atau dengan cutter kalau tega sih sebenarnya, cuman memang pengobatannya seperti yang paling cepat. Untuk pakannya sendiri bisa langsung diberikan di tambahan hijauan atau pakan yang berserat tinggi ya, jadi lemaknya agar turun dulu. Kalau untuk obat ya seringkali bisa dipakaikan obat itu merek Medoxy ya. Jadi untuk Medoxy itu fungsinya banyak, salah satunya tadi untuk menghilangkan masitis atau abses ya. Kalau abses itu biasanya lebih susah ya kalau untuk yang abses daging. Kalau abses yang tadi kayak nanah itu mudah ya, tinggal dibelek, dikeluarin nanahnya, dibersihkan, biasanya sembuh. Tapi kalau untuk abses daging itu benjolan atau daging tumbuh itu susah ya teman-teman. Jadi ya kalau masih bisa produksi atau masih bisa diharapkan untuk dipelihara, boleh dipelihara terus. Tapi kalau udah nggak bisa langsung dipotong aja, nggak apa-apa, nggak usah sayang. Jadi kalau ternak terlalu sayang ntar malah jadi rugi di ternaknya sendiri. Dan untuk teman-teman semuanya, untuk pemberian pakan itu jangan lupa ya, kandungan lemak itu harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Kalau terlalu rendah juga akan mempengaruhi metabolisme pencernaannya. Jadi untuk pertumbuhannya juga, setiap makhluk hidup kan membutuhkan lemak ya, terutama hewan dan hewan ternak lah. Kalau ini yang dibahaskan kelinci itu tetap membutuhkan lemak, yaitu kebutuhannya ya 2-5% tadi, jangan sampai terlalu berlebihan. Jadi kalau teman-teman punya bahan pakan kelinci yang lemaknya tinggi, ya harus bisa dicampur dengan bahan yang lemaknya rendah atau yang seratnya tinggi ya, jadi agar itu lemaknya itu seimbang ya. Jadi misal kayak tadi ampas tahu lemaknya
10% lah, kita ambil seperti itu aja. Kita bisa tambahkan dedak atau CGF atau polar ataupun pelet. Itu tujuannya ya tadi sebenarnya sambil menurunkan kadar lemak di ampas tahu tersebut, karena memang lemak itu kalau terlalu tinggi potensinya seperti itu tadi ya. Yang pertama abses, bisa masitis, bisa juga tadi membuat kelinci yang betina majir karena lemaknya itu menumpuk di dalam rongga perut ya. Jadi untuk perkembangan janin itu susah, jadi selalu gagal. Makanya kalau kelinci-kelinci yang majir itu kita potong, pasti itu di dalam rongga perutnya itu lemaknya sangat banyak sekali ya, yaitu pasti dari pakan yang lemaknya tinggi, kandungan lemaknya tinggi. Makanya ketika kelinci nggak bisa istilahnya memanfaatkan lemak yang terlalu tinggi tadi, ya disimpan menjadi lemak di dalam tubuh. Kalau tidak ya menjadi tadi seperti masitis ataupun abses ya. Oke teman-teman, seperti itu saja ya pembahasannya. Jadi untuk pakan, walaupun kita pakan tidak dipatok seperti apa ya, mau pelet mau tahu mau apa, yang penting kita paham dulu ya, paham dulu kandungannya seperti apa, jangan sampai berlebihan, karena memang yang berlebihan itu tidak baik. Terima kasih ya yang sudah menyimak, semoga ternak teman-teman semuanya makin lancar, usahanya makin bagus dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ternak, tetap semangat dan selalu optimis.